hingga pintu ruang operasi didorong terbuka. Barulah wanita itu terkejut, karena keluarga pasien hamil yang ia selamatkan mati-matian ternyata adalah suaminya sendiri. Namun wanita itu tidak langsung marah. Dia hanya duduk tenang kembali ke ruang kerjanya, menatap cincin di jarinya dengan mata kosong. Tak lama kemudian, pria brengsek itu datang terburu-buru untuk menjelaskan. Katanya wanita hamil tadi hanyalah temannya. Baru kembali dari luar negeri lalu mengalami kecelakaan. Dia hanya berniat baik mengantarnya ke rumah sakit. Menghadapi pria yang biasanya tampak lembut dan penuh perhatian, wanita itu memutuskan untuk mempercayainya sekali lagi. Namun kepercayaan itu kembali dikhianati dengan kejam. Malam itu, setelah pria itu mengantarnya pulang, dia berbohong bahwa ada urusan kantor, lalu membawa seporsi ikan asam pedas, langsung menuju kamar rawat wanita licik itu. Yang tidak ia sadari, wanita itu adalah cinta pertamanya semasa sekolah. Dulu dia diam-diam menyukai wanita itu, namun ditinggalkan di malam hujan karena dianggap miskin. Wanita itu lalu pergi ke luar negeri. Tapi setelah disia-siakan oleh pria asing di sana, dia kembali dan mencari pria itu lagi. Seminggu kemudian, sebelum pulang kerja, sahabat wanita itu datang tergesa-gesa, mengabarkan bahwa wanita licik itu telah keluar dari rumah sakit, dan sekarang tinggal di rumah suaminya. Mendengar itu, wanita itu segera pulang ke rumah. Melihat pemandangan di depan mata, dia tetap tidak marah. Hanya bertanya dengan tenang pada ibu mertuanya siapa wanita itu. Ibu mertua tersenyum dan menjawab, katanya itu anak tetangga lama di kampung. Sejak kecil tumbuh bersama anaknya. Kini hanya numpang tinggal beberapa hari untuk melahirkan. Dia sama sekali mengabaikan perasaan wanita itu. Wanita itu masih mencoba menahan diri, hingga wanita licik itu menyebutkan namanya. Wajah wanita itu langsung pucat, karena nama mereka sangat mirip. Ibu mertua masih tidak sadar, malah bercanda bilang betapa kebetulan nama mereka hampir sama. Malam itu wanita itu bicara dengan suaminya, mengusulkan agar mereka pindah ke pusat kota. Dia tak ingin tinggal serumah dengan wanita itu lagi. Tapi pria itu menuduhnya drama, menyuruhnya berhenti berhayal, lalu pergi dengan marah. Wanita itu tidak membantah, karena itu adalah kesempatan terakhir yang ia berikan padanya. Setelah itu dia pergi ke rumah sahabatnya, curhat sambil menangis. Sahabatnya geram dan menyuruhnya segera bercerai. Namun wanita itu memegang perutnya yang mulai membesar, memilih untuk bersabar beberapa hari lagi. Malamnya saat pulang kerja, dia melihat suaminya sudah menunggu di depan rumah sakit, tersenyum dan bilang setuju pindah ke pusat kota. Wanita itu sempat merasa harapan masih ada, tapi di detik berikutnya, dia melihat wanita licik itu duduk di dalam mobil. Suaminya lalu berkata, lokasi rumah yang baru dekat dengan rumah sakit, jadi lebih mudah untuk periksa kehamilan. Saat itu juga, wanita itu sadar, keputusan pria itu bukan untuknya, melainkan untuk wanita lain. Harapannya langsung hancur. Keesokan paginya, wanita licik itu menelepon dengan suara manja, minta pria itu menemaninya sarapan. Awalnya pria itu ingin menolak, tapi setelah melihat istrinya masih tidur, dia pun menyanggupi. Tanpa ia sadari, semua percakapan itu didengar wanita itu dengan jelas. Tapi dia tidak membongkar kebohongan itu. Sampai di rumah sakit, pria itu menelpon, mengatakan tidak sempat mengantar, dan minta istrinya jangan marah. Wanita itu hanya menjawab datar, mengatakan pekerjaan lebih penting. Pria itu merasa aneh dengan nada istrinya. Maka saat pulang kerja, dia datang membawa bunga, bahkan memotret mereka berdua dan unggah ke media sosial, berusaha menciptakan kesan pasangan harmonis. Padahal hati istrinya sudah benar-benar mati rasa. Sesampainya di rumah, dia melihat wanita licik itu menyiapkan hidangan mewah. Pria itu dengan penuh perhatian bilang dia pasti lelah, lalu menyarankan agar istrinya yang masak ke depannya. Wanita itu hanya diam, menatap mereka tanpa bicara. Setelah makan malam, mereka duduk bersama di sofa. Saat pria itu memijat tangannya, hati wanita itu sempat luluh. Dia pun memutuskan untuk memberi kesempatan terakhir. Dia mengusulkan agar mereka pergi liburan berdua.